Mbak Adi, apa kabar Indonesia Malam? Pak Trubus, ini memang penyelidikan masih belum selesai ya, tapi kalau dugaan ada transaksi 500 miliar, kalau ada orang punya harta sampai 500 miliar, ya sudah pejabat-pejabat ASN di Kementerian Keuangan itu nggak usah kerja ya pensiun saja, tinggal nikmatin uang. Tuh uang banyak banget ini, seperti apa? Iya, menurut saya itu memang akhirnya menyebabkan mereka bekerja itu hanya untuk menutupi kedoknya saja. Jadi alibi untuk melakukan pelanggaran hukum, merupakan ya tindak pidana korupsi. Itu kan semuanya perilaku-perilaku koruptif yang sesungguhnya senampak di selayang pandang lah seolah-olah itu mereka bekerja sebagai ASN. Tetapi perilakunya adalah perilaku koruptif. Dan itu. Yang kedua memang ini semua akibat juga dari atas sampai bawah itu sudah ini sistem itu berjalan dalam konteks yang amburadul gitu ya. Jadi tidak ada satu kendali di mana kemudian pengawasan yang melekat apapun nggak ada. Dan kalau memang mau rombak saja semuanya dari mulai menteri sampai ini copot semuanya, diganti semua. Itu baru bisa. Tapi kalau hanya sekedar ini nggak bisa, ya kan cuma tambal sulam. Apa yang dia dapat dengan tambal sulam? Nanti ini cuma dicopot, apa artinya dicopot? Mereka dicopot pun sudah berani, sudah siap. Di luar hartanya menggunung, mungkin dia punya gunung emas kan, yang kita tidak tahu. Itu makanya dia pede aja kan menjelaskan apa. Kalau di penjara paling 5 tahun juga nanti setelah di penjara saya masih punya simpanan kaya raya. Itu masih punya jalan-jalan ke luar negeri sesuka hati kan gitu, Mas. Ya. Oke, Pak Yasin boleh diceritakan lagi dong ketika OTT menemukan uang di laci-laci, itu uangnya itu kalau dari mereka itu uang dari mana sih? Apa selipan atau jangan-jangan diskon-diskon pajak yang mungkin satu perusahaan harusnya bayarnya 1 miliar, tapi ya sudahlah kasih diskon, setorkannya ke negara 100 juta, sisanya 300 juta ke kantong atau seperti apa, Pak? Ya, itu kan beda departemen ya. Kalau di bea cukai itu biasanya dari importir melalui ekspedisi. Itu di amplopnya sudah tercatat nama perusahaannya. Ada itu. Ada. Supaya apa sih, Pak? Ya, nama perusahaan diganti dengan amplop yang putih yang untuk dibagi ke rekan-rekannya. Itu kalau di departemen Bea cukai. Bea cukai. Artinya di Dirjen Bea Cukai. Tapi kalau di Dirjen Pajak itu permainannya juga tidak kalah hebatnya. Yaitu dia itu dengan wajib pajak mengurangi katakanlah wajib yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak itu bisa 50%. Nah, itu yang dibagi 50% yang dibayar, misalnya kalau 10 miliar dibayar 5 miliar, nanti yang 2 miliar masuk ke kantong saya, yang 3 miliar kamu bayar ke pemerintah. Nah, pemerintah kan dirugikan banyak sekali itu. Dirugikan 7 miliar atas perbuatannya. Itu pada satu wajib pajak misalnya. Nah, ini kan terbongkar kasus Gayus itu kan juga begitu, modusnya seperti itu. Lah modus yang pada saat itu ada, kenapa kok harus masih bisa diteruskan sampai sekarang? Tidak dicari katakanlah pembenahan sistem yang menjadikan praktek semacam itu tidak terulang lagi. Ini kan kecerobohan dari pembenahan sistem yang ada di instansi tersebut. Gitu. Jadi pembenahannya itu harus pembenahan yang memang menyumbat atau membentengi, jangan sampai perbuatan korup ini bisa berulang-ulang lagi. Kalau sekarang tidak bisa membenahi, ya harus dilakukan reform secara total mengenai sistem perpajakan itu. Sehingga tidak ada orang yang bisa kong kali kong misalnya. Seandainya mau kong kali kong ada mekanisme pemeriksaan yang tidak didasarkan atas sampling 2% dari total wajib pajak. Ya semua menyimpang. Perusahaan itu ingin bayar pajaknya itu kecil. Jadi dengan pegawai pajak yang semacam itu menguntungkan perusahaan itu. Baik. Pak Trubus, pasca kejadian Sambo ini kan sempat ada instruksi Kapolri, istri-istri Polri janganlah gaya hidup mewah. Tapi ternyata di kementerian ini hal tersebut enggak manjur juga buat mereka. Merasa bahwa tidak tersentuh, baru kejadian David Ozora ini, barulah disidik. Ini seperti apa sih? Kok nggak ada malunya sih mental pejabat korup seperti ini? Iya, karena mereka menganggap sanksinya nggak ada gitu ya. Itu penyebabnya sebenarnya kan orang untuk jera berbuat takut itu kan karena ada sanksi. Kalau sanksinya mungkin ringan atau dianggap nggak ada, ya mereka menganggap perilakunya sebebas-bebasnya. Itu yang kedua kan mereka sendiri nggak punya beban kok dengan perbuatan seperti itu. Artinya beban karena malu, beban karena kemudian takut nanti kena sanksi dari
dari keluarganya atau main tetangganya atau main aman. Itu semuanya kan bersumber dari situ. Dan tidak ada pembuktian terbalik. Tak terbalik atas itu semua atas kasus kekayaan. kekayaan. Iya. Nah, Asalnya kekayaan ini dari mana? Dari Kan mana? sekarang nggak ada Betul. pembuktian terbalik. Sudah saatnya sekarang memberlakukan pembuktian Pembuktian terbalik. terbalik. Iya. Kalau nggak bisa membuktikan asal usul dari kekayaannya, Ya. harus Siap. disita untuk negara. Betul. Jangan nunggu dia berstatus terdakwa atau Terus, tersangka dulu. tersangka. Sepakat. Nah, sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya, 69 ASN yang saat ini sedang disasar oleh Kementerian Keuangan, inspektor tepatnya, untuk diminta pertanggungjawabkan ini harta dari mana, pemirsa. Apakah sudah cukup atau seakan-akan berikan obat demam saja, tidak langsung ke sumber penyakitnya, tapi ya udahlah, secara pragmatis itu yang bisa dilakukan sementara. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam.